dia mengirimkan cerita dari salah seorang keluarganya yang sebut saja bernama Silvanus, yang seorang anggota Kopassus dan tersesat di hutan belantara Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Pikriar Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan sekarang gue ada salah satu cerita yang dikirimkan oleh Sadega TV. Dia mengirimkan cerita dari salah seorang keluarganya yang sebut saja bernama Silvanus, yang seorang anggota Kopassus dan tersesat di hutan belantara Papua. Lalu bagaimana ceritanya? Jangan lupa di subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau kamu punya cerita horor ataupun pengen jadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Oke, tanpa berlama waktu lagi, kita akan masuk ke ceritanya. Silvanus, seorang anggota Kopassus yang ditugaskan untuk menyergap markas OPM di pedalaman Papua, mengalami kejadian mistis saat tersesat di hutan belantara. Misi ini mengharuskannya bersama 9 prajurit lainnya dari batalion dia pimpin untuk menempuh perjalanan darat selama 6 hari di Timika. Meskipun medan yang mereka lalui berat, sangat berat, mulai dari hutan lebat, hujan deras yang tak henti-hentinya, misi awal berjalan sesuai rencana. Namun di hari kelima, tantangan besar muncul saat mereka harus menyeberangi sungai berarus deras. Formasi darurat pun dibentuk dan 5 prajurit berhasil menyeberang dengan selamat. Namun ketika prajurit ke-6 akan melompat, dia terseret arus. Silvanus tanpa ragu melompat untuk menyelamatkannya. Namun sayang, ia sendiri terbawa arus sungai yang deras dan terpisah jauh dari kesatuannya. Setelah berhasil menepi, Silvanus mendapati dirinya sendirian di tengah belantara hutan Papua dengan ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Dengan harapan anak buahnya selamat, ia berusaha mencari mereka. Tetapi pencarian selama 2 hari tidak membuahkan hasil. Ia mulai tersesat dan kehilangan arah di tengah rimbunnya hutan Papua. Tanpa perbekalan atau perlengkapan alat komunikasi, selama 11 hari ia bertahan hidup dengan mengandalkan keterampilan survivalnya yang diperoleh dari pelatihan Kopassus, seperti mengenali tumbuhan liar yang aman dikonsumsi serta mencari sumber air dari embun. Namun memasuki hari ke-6, ia mulai mengalami kejadian aneh. Silvanus merasa ada makhluk yang mengawasinya, bahkan menemaninya perjalanan. Ia melihat perkampungan kecil yang tampak nyata, lengkap dengan warga yang beraktivitas. Bahkan 3 sosok misterius hadir dan tampak merawatnya, memijat tubuhnya yang lemah dan bahkan berbagi rokok dengannya. Namun ketika ia mencoba mendekati perkampungan tersebut, semua lenyap begitu saja.
Pada hari ke-11, tim pencari akhirnya menemukan Stefanus dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya kerus kering, matanya berputar-putar, dan kakinya serta tangannya bengkak akibat tertusuk kayu dan duri tajam. Ia segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Anehnya, meskipun fisiknya lemah, dokter tidak menemukan tanda-tanda infeksi cacing, tambang, atau malaria. Sesuatu yang hampir mustahil bagi seseorang yang bertahan di hutan Papua selama itu. Tanpa perlindungan, Stefanus selamat. Tetapi misteri tentang siapa yang menemaninya selama ia tersesat tetap tak bisa dipecahkan. Hingga kini, kisahnya menjadi salah satu cerita paling mistis di kalangan pasukan elit Indonesia. Oke, segitu saja cerita horor kali ini. Cerita horor seorang anggota Kopassus tersesat 11 hari di hutan pedalaman Papua. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.